Pemadam kebakaran telah menemukan 4 jenazah korban kebakaran Plaza Glodok, Jakarta Barat. Sebelumnya, 8 orang dilaporkan hilang oleh pihak keluarga. Sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, petugas Gul Karmat kembali mengevakuasi 2 kantong jenazah dari gedung Glodok Plaza. Dari total 4 kantong jenazah, 3 diantaranya sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara 1 jenazah yang telah ditemukan masih dalam proses evakuasi keluar gedung. Seluruh korban yang dibawa ke RS Polri akan menjalani proses identifikasi. Ya, jadi total yang setelah kita berhasil evakuasi itu ada 4 jenazah, 4 korban. Tadi 1 sudah kita temukan, nah tadi juga sama-sama kita saksikan ada 2 kantong jenazah. Nah 1 lagi masih teridentifikasi yang masih nanti kita akan turunkan lagi ke bawah. Jadi total seluruhnya itu ada 4 dari 8 yang sudah terlaporkan. Perkembangan proses evakuasi korban kebakaran Glodok Plaza akan disampaikan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di lokasi kejadian. Proses terhadap jenazah korban ini sejauh mana prosesnya tadi, Renata? Ya, Tifal dan juga saudara, sampai saat ini petugas damkar masih terus melakukan upaya evakuasi maupun pendinginan. Karena memang terakhir informasi yang kami dapatkan dari PLT Kepala Dinas Gul Karmat, Satriadi Gunawan, mengatakan bahwa sudah ditemukan 4 jenazah yang dimana 3 diantaranya ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kalau lebih detailnya lagi sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, tadi sudah 1 orang dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, kemudian menyusul di pukul 17 tadi baru saja 2 orang jenazah begitu yang dibawa kemudian ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi. Tadi dibilang ada 4, berarti 1 lagi Tifal dan juga saudara yang masih dilakukan proses evakuasi, dan akan dibawa turun dan langsung dibawa nanti ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Apakah 4 jenazah itu sudah termasuk dari 8 orang yang dilaporkan hilang oleh kerabat dan keluarga? Ini yang juga masih butuh konfirmasi lagi, karena lagi-lagi dari keempat jenazah ini sudah cukup sulit untuk dilakukan proses identifikasi, mengingat kita tahu di dalam situasinya jenazah-jenazah yang ditemukan itu sudah tertimpa reruntuhan, yang itu mengakibatkan kesulitan dari pihak petugas untuk kemudian melakukan proses identifikasi. Nah, Tifal dan juga saudara, tadi kendala-kendala juga sudah disampaikan bahwa gedung ini cukup luas, kemudian juga ruangannya ini bersekat-sekat karena kita tahu ini merupakan pusat perbelanjaan elektronik terbesar di Jakarta. Ini banyak sekali toko-toko elektronik yang membuat para petugas juga ini kesulitan untuk menyisir lokasi. Kemudian juga sebenarnya dari satu gedung ini kan 789 atau lantai 7, 8, dan 9 ini merupakan yang paling terdampak, tetapi seluruh pusat perbelanjaan ini sebenarnya juga terdampak sehingga harus dilakukan penutupan. Dan sampai saat ini juga pihak petugas belum bisa mengonfirmasi apa penyebab atau sumber kebakaran yang sudah terjadi pada hari Rabu malam kemarin, karena kalau yang kami sempat tanyakan ini olah TKP belum bisa dilakukan karena lagi-lagi proses evakuasi maupun pendinginan masih dilakukan. Sebanyak 6 tim ini diturunkan untuk melakukan proses pendinginan maupun evakuasi, dan masih kita nantikan apakah hari ini akan bertambah lagi jumlah jenazah yang berhasil ditemukan oleh pihak petugas. Tifal. Gambarkan kepada kami keadaan di sana, Renata, terutama yang ada di belakang Anda. Tampaknya ada pembatas dari garis polisi di situ ya, sehingga tidak ada warga sama sekali yang bisa mendekat ke lokasi, betul? Iya, benar sekali, Tifal. Dari visual yang bisa Anda saksikan, saudara, di belakang saya ini memang benar sekali ada garis kuning polisi. Ini yang berarti memang tidak boleh dilewati oleh warga sipil. Kalau kita lihat ke belakang, bisa Anda saksikan ini situasinya banyak sekali material-material puing-puing yang jatuh akibat kebakaran yang terjadi sejak Rabu malam kemarin. Juru kamera Kompas TV, Ian Faris, akan memperlihatkan Anda bagaimana situasi ataupun kondisi dari gedung. Kalau Anda lihat di atas, Tifal dan juga saudara, ini materialnya terbuat dari kaca dan kebanyakan ini sudah ompong atau sudah pecah-pecah. Ini yang kemudian jatuh, Tifal dan juga saudara, ke bawah, dan ini berbahaya jika terkena oleh warga. Makanya pihak kepolisian ini kemudian memasang garis kuning polisi untuk memastikan agar tidak ada warga yang
melintas di sini karena yang disampaikan oleh pihak Damkar tadi memang masih dilakukan pendinginan dan dilakukan penyisiran karena masih ada kemungkinan bahwa titik-titik api ini masih berpotensi untuk terjadi pembakaran. Jadi polisi, Satpol PP bekerja sama tentunya dengan Damkar ini memastikan agar tidak ada warga yang melintas atau mendekati gedung Glodok Plaza, khususnya di area tempat kami melaporkan ini yang masih banyak sekali puing-puing atau material bangunan mulai dari kaca, kemudian juga besi, seng. Ini yang kami amati sejak malam memang berjatuhan, dan kalau yang bisa Anda saksikan ini asapnya juga masih mengebul ya, Tifal dan juga saudara. Kalau dibandingkan dengan kemarin memang asapnya hitam, tapi kalau hari ini sudah abu-abu. Jadi memang ini menandakan ya proses pendinginan masih terus dilakukan. Tadi terakhir wawancara yang kami lakukan dengan PLT Kepala Dinas Gulkarmat Satriadi Gunawan pada tadi sore begitu, ini disampaikan bahwa titik api sudah tidak ada, tapi masih dilakukan pendinginan untuk memastikan kemungkinan bahwa adanya titik-titik yang berpotensi untuk terjadi pembakaran. Tifal. Saya harap Anda juga tetap berhati-hati selama berada di TKP. Renata Panggalo dan Ian Faris, terima kasih.